Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jamaah Yayasan Al-Burdah dimanapun berada, semoga kita selalu di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan perjalanannya seorang makhluk ketika dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya. Karena perlu kita ketahui bahwa kubur adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Bahwa kubur ini adalah rumah pertama dari rumah-rumahnya akhirat. Maka kita akan membicarakan perjalanan apa yang akan dilalui, perjalanan apa saja yang akan dilewati oleh makhluk-makhluknya Allah pada saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam kuburnya. Perjalanan pertama yang akan dilalui atau dirasakan oleh manusia ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya, maka mereka dalam keadaan tidak memakai alas. Mereka makhluk seluruhnya tidak memakai kepada baju, tidak memakai pakaian, dan mereka dalam keadaan lapar dan juga haus. Kemudian Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atuhsyarun nisa ma'ar rijali huffatan uratan?" Ya Rasulullah, apakah kaum wanita, kaum perempuan juga akan dibangkitkan bersama kaum laki-laki dalam keadaan tidak memakai busana, dalam keadaan tidak memakai alas? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi menjawab, "Na'am, ya, bahwa kelak pada hari kiamat ketika manusia sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka sama-sama dikumpulkan oleh Allah tanpa busana, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dan juga dalam keadaan tidak memakai alas." Maka mendengar jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah nangis sejadi-jadinya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ketenangan kepada beliau dengan bersabda, "Ama sami'ti qaulallahi ta'ala likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih." Tidakkah engkau mendengar, wahai Sayyidatuna Aisyah, bahwa Allah pernah berfirman, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, bahwa masing-masing orang pada hari tersebut, yakni pada hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur, sya'nu yughnih, mereka akan sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga tidak bisa melihat orang yang ada di sebelahnya, tidak bisa melihat orang yang ada di hadapannya,
dan juga tidak bisa melihat ada orang yang ada di sekelilingnya. Mengapa? Karena min syiddati hauli dzalikal yaum, karena sangat mencekam hari tersebut sehingga tidak bisa melihat orang yang ada di sekelilingnya. Ketika manusia sudah dibangkitkan oleh Allah, merasakan rasa yang lapar, haus, tidak memakai busana, maka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke padang mahsyar. Digiring seluruh makhluk ke padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergembiralah bagi makhluk, bagi manusia yang hidup di dunianya melakukan amal soleh, maka amal solehnya akan menjadi kendaraan yang bisa dia tumpangi kelak ketika di saat giring ke padang mahsyar. Dan ada juga gambaran orang ketika digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan berjalan kaki. Dan juga ada sebagian orang yang mereka berjalan dengan tangannya. Dan juga ada sebagian orang pada saat digiring di padang mahsyar, mereka berjalan dengan mukanya. Mereka menyeret-nyeret wajahnya pada saat digiring oleh Allah menuju padang mahsyar. Semoga Allah jadikan kita hamba ketika digiring di padang mahsyarnya berjalan dengan kendaraan karena amal soleh yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar, ketahuilah para jamaah, jaraknya matahari dengan kepala seluruh makhluk yang telah Allah kumpulkan di padang mahsyar hanya sejarak 1 mil. Itu dekatnya matahari dengan kita. Bagaimana rasa panasnya kita yang hidup di dunia dengan derajat panas yang hanya 30 sampai 35, kita sudah merasakan sangat panasnya hidup di dunia. Bagaimana kelak gambaran di padang mahsyar, matahari yang jaraknya hanya 1 mil. Tidak hanya itu, api pun mengelilingi manusia yang sedang berkumpul di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya matahari yang dekat, tapi manusia akan dikelilingi oleh api. Dan juga seluruh makhluk yang memiliki dosa-dosa yang pernah dia lakukan di dunia, maka dosa itu akan dipikul olehnya di punggungnya kelak pada saat berkumpul di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kejadian yang sangat mencekam ini, sangat dekatnya matahari yang hanya 1 mil, dikelilingi oleh api, punggungnya memikul dosa pada saat di dunia, maka gambaran yang akan terjadi pada seorang makhluk, ada yang dibanjiri oleh keringat tubuhnya sendiri sampai kepada lututnya, ada yang dibanjiri oleh keringatnya sendiri sampai kepada pinggangnya, ada yang dibanjiri oleh keringatnya sendiri sampai kepada tenggorokannya, sampai kepada kerongkongannya. Dan juga ada sebagian mereka yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri, seluruh tubuhnya ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri karena suasana yang sangat mencekam. Maka bagaimana agar supaya kita selamat dari panasnya matahari di padang mahsyar, selamat dengan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita perlu dengarkan ini, karena hanya ada 7 hal, hanya ada 7 kelompok
orang yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada saat kumpul di padang mahsyar. Siapa 7 kelompok ini? Yang pertama adalah al-hukamul adilun, yakni hakim-hakim yang adil, hakim-hakim yang bijak di dalam memutuskan satu keputusan. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Maka hakim yang seperti ini, yang selalu adil di dalam memberikan keputusan, maka dia akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang nomor 2, kelompok yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang menyembah kepada Allah sejak usia mudanya, sejak usia baliknya sampai dia wafat, sampai dia meninggal dunia, dia terus menerus tidak pernah putus untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelompok yang ketiga yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yakni orang-orang yang selalu melazimkan dirinya, orang-orang yang selalu hadir ke masjid, yakni rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik untuk beribadah atau untuk menghadiri majlis ta'lim atau untuk hanya sekedar iktikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 4, orang yang akan mendapatkan naungan kelak di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mutahabbuna fillah, orang yang berhubungan sesama manusia, mereka menjalin hubungan kekerabatan, menjalin hubungan persahabatan, menjalin hubungan pertemanan, al-mutahabbuna fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berteman bukan karena ada satu hal, berteman bukan karena satu sebab, tapi dia berteman, menjalin satu persahabatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di padang mahsyar. Kemudian yang nomor 5, yakni orang-orang yang menunaikan, orang-orang yang membayarkan zakatnya, yang membayar sedekahnya kepada orang-orang yang berhak. Orang yang bersedekah, memberikan haknya orang lain yang ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 6, orang yang akan mendapatkan naungannya Allah kelak pada saat dikumpulkan di padang mahsyar, yakni seorang lelaki ataupun seorang perempuan yang diajak berhubungan zina oleh wanita lain atau oleh lelaki lain, kemudian dia menolak karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab penolakannya dia dengan ajakan seorang laki atau perempuan, maka dia akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 7, kelompok terakhir yang berhak
mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang takut kepada Allah dan dia menangis kepada Allah, kemudian meneteskan air matanya. Dia selalu menangis baik di waktu pagi ataupun di sore hari. Tangisannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab hal tersebut, sebab tangisan yang dia tangiskan karena takut kepada Allah, maka orang ini pantas mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala kelak pada saat dikumpulkan di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita bagian dari 7 kelompok yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin.